Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Susanti. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1. Nah, di sini Nia akan menjelaskan mengenai teknik pernapasan. Teknik pernapasan sendiri terbagi menjadi 3, yakni teknik pernapasan pursed lip, teknik pernapasan diafragma, dan teknik pernapasan batu efektif. Pertama, ada teknik pernapasan pursed lip breathing. Nah, teknik pernapasan pursed lip breathing merupakan teknik pernapasan yang lama dengan menggunakan bibir membentuk huruf O untuk mencegah terjadinya koles pada alveolar. Nah, teknik pursed lip breathing sendiri berfungsi untuk agar saluran pernapasan terbuka lebih lama pada proses ekspirasi, karena teknik ini berfungsi untuk mengeluarkan udara yang terjebak dalam paru-paru agar diganti dengan udara yang baru, sebab teknik ini ditujukan kepada pasien yang idap gangguan ISPA seperti sesak nafas. Adapun teknik pursed lip breathing sebagai berikut. Yang pertama, duduk harus tegap. Yang kedua, lakukan inspirasi seperti biasa dengan menggunakan hidung. Lalu kemudian lakukan proses ekspirasi dengan mulut yang membentuk huruf O. Adapun lama waktu ekspirasi sekitar 2 hingga 3 kali lebih lama dibanding proses inspirasi. Lakukan proses tersebut hingga 3 kali ataupun lebih. Adapun teknik pursed lip breathing sebagai berikut. Yang pertama, nah, seperti itu teknik pursed lip breathing. Nah, teknik ini ditujukan agar relaksasi pada klien yang idap gangguan sesak nafas. Lakukan prosedur tersebut hingga sesak nafasnya mereda. Kedua, ada teknik pernafasan diafragma. Nah, teknik pernafasan diafragma merupakan teknik pernafasan yang dilakukan dengan mengandalkan pengembangan dari otot diafragma selama inspirasi terkontrol. Nah, teknik pernafasan diafragma sendiri biasa digunakan oleh laki-laki. Teknik pernafasan diafragma bertujuan meningkatkan oksigenasi. Yang kedua, meningkatkan kerja dari otot, menguatkan otot diafragma. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dari pernafasan karena mengeluarkan udara yang terperangkap dari dalam paru-paru yang kemudian dengan kerja dari pernafasan yang sedikit. Nah, pernafasan diafragma sendiri dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, punggung kita harus tegak, namun bahu kita harus tetap rileks. Lalu, gabungkan kedua jari ketiga kita
terjadi kolaps pada saluran pernafasan, yang kedua terjadi pneumotoraks, dan yang ketiga terjadi ruptur pada dinding alveoli. Baiklah, teknik dari batu efektif dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, mencegah. Yang kedua, tarik nafas dengan menggunakan hidung, lalu tahan, lalu batukan. Ulangi prosedur tersebut sehingga batunya meredah. Nah, dalam melakukan teknik pernapasan batu efektif, kita dianjurkan untuk menggunakan tisu. Baiklah, saya akan mempraktikkan mengenai teknik batu efektif seperti berikut. Tahan, batukan. Baiklah, dapat kita ulangi. Baiklah, itu tadi merupakan teknik batu efektif. Nah, sekian dari video saya. Dapat kita ulangi bahwa dari video ini dapat kita simpulkan bahwa ada 3 teknik pernafasan yang kita pelajari dari video ini, yakni yang pertama teknik pernafasan pulse lip breathing, yang kedua teknik pernafasan diafragma, dan yang ketiga terdapat teknik pernafasan batu efektif. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kepada apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.